Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. 4.6 mengisi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup sesuai petunjuk pengisiannya. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar IPA 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Selanjutnya, amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan ya. Baik anak-anakku, setelah kalian mengamati gambar tadi, kesimpulan dari gambar tadi adalah bahwa setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumah. Usaha tersebut biasanya ada warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko, alat tulis, konter pulsa, dan salon, serta masih banyak yang lainnya. Terus apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Yaitu kita bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar yang tadi ya, yang 3 gambar itu, yaitu usaha fotokopi, usaha pangkas rambut, dan usaha bengkel. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ya, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Jawabannya adalah untuk usaha fotokopi, yaitu mesin fotokopi menjadi alat produksi utama, kertas berfungsi sebagai bahan produksi, kemudian sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Lalu usaha potong rambut, yaitu mesin cukur dan gunting, merupakan alat untuk memotong rambut. Selanjutnya ada kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Terus sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Nah, sekarang kita simak bacaan berikut ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Anak-anakku, tahukah kalian apa itu mengimpor dan mengekspor? Mengimpor adalah
kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Kalau mengekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Nah, perlu kalian tahu bahwa kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Agar kalian lebih paham lagi, yuk simak bacaan teks berikut ini. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Selanjutnya yuk kita baca bersama-sama. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Kalau sudah dijawab, yuk kita cocokkan bersama-sama. Yaitu jawabannya kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Selanjutnya ada perangkat elektronik, terus tekstil, kemudian kulit dan produk olahannya, serta batu bara. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya yaitu minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, dari gambar tadi, apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Setelah kalian memprediksinya, sekarang tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Kemudian, buktikan prediksimu dengan melakukan percobaan ya. Dan selanjutnya tulislah laporan percobaannya. Setelah kalian melakukan percobaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet, sedangkan benda logam dapat menempel dengan magnet. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Baik anak-anakku, tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing.
Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.